Nah, hari ini saya akan mulai dari Pak Ihsan dulu yang mungkin juga bisa memberikan semacam gambaran. Silakan Pak Ihsan, waktunya mungkin 3 menit. Ada Pak Ihsan, bisa dibuka Pak Ihsan. Baik, terima kasih Prof. Laksono. Ya. Baik, terima kasih Prof. Laksono. Jadi untuk meta ini, jadi tadi ada person, ada situasi, dan ada konektivitas. Terus terang bagi kami di rumah sakit, memang kepemimpinan ini sebetulnya jadi apa namanya yang paling penting gitu ya, paling penting dalam menggerakkan roda organisasi. Ya, dalam rangka menggerakkan organisasi di rumah sakit. Hanya saja memang kalau kami di rumah sakit swasta, memang ada banyak tipe juga, Prof. Jadi kami misalnya rumah sakit yang betul-betul direkturnya itu diberikan kewenangan dalam mengelola rumah sakit. Tapi ada juga yang memang tidak semuanya diberikan kepada direktur rumah sakit. Ya. Nah, dalam kondisi-kondisi semacam ini, situasi di COVID ini, memang ada proses pembelajaran yang sangat berarti bagi kami di manajemen. Bagaimana kami harus memutuskan masa COVID ini, bagaimana untuk cepat beradaptasi, untuk cepat mengambil tindakan, untuk cepat mengambil peluang, terus juga kita bagaimana juga untuk menetralisir hambatan-hambatan yang ada di rumah sakit. Ini penting sekali seorang pemimpin untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi, gitu loh. Selanjutnya juga kami juga dituntut bagaimana untuk memberikan konektivitas. Konektivitas itu bagaimana hubungan saat awal-awal terjadi COVID misalnya, bagaimana hubungan kami dengan dinas kesehatan, terus juga hubungan kami dengan rekanan, karena kami di rumah sakit swasta itu sangat tergantung sekali dengan APD-APD yang dari rekanan, di mana saat itu misalnya harus cash dan lain-lain. Jadi hubungan kerekanan, hubungan dengan kepemerintahan, terus juga hubungan dengan lembaga-lembaga, ini penting sekali bagi rumah sakit. Di samping itu juga rumah sakit juga harus terhubung juga dengan organisasi-organisasi profesi tentunya gitu, karena yang berada di rumah sakit ini banyak para dokter ataupun perawat yang pada saat itu mungkin masih agak ragu untuk melayani pasien-pasien COVID yang ada di rumah sakit swasta. Mungkin pandangan saya itu, Prof. Oke, Pak Ihsan, jadi artinya kerangka meta leadership itu bisa ya Pak dipergunakan ya untuk rumah sakit swasta nih. Kebetulan ini rumah sakit swasta yang mungkin Hermina itu suatu jaringan Pak ya. Iya betul. Ya, jadi menarik. Nanti ada yang full director, ada yang separuh director ya mungkin ya. Dan ini tergantung pada governance masing-masing. Oke. Terima kasih Pak Ihsan. Nanti kita akan kembali lagi Pak Ihsan ya. Mungkin Pak Nur Zeli udah ada belum? Belum. Ya. Oke, Pak Nuzeli. Nah, Pak Nuzeli ini dari rumah sakit daerah ini, yang kita tahu daerah itu mempunyai penguasa ya, gubernur ya, yang terpilih oleh masyarakat atau bupati wali kota ya. Nah, apakah model-model kerangka seperti meta leadership ini bisa nggak Pak dipergunakan di rumah sakit daerah nih Pak? Silakan Pak Nuzeli. Waktunya 3 menit Pak ya. Iya Pak Laksono. Barangkali menyambut dari Pak Ihsan, barangkali itu seninya. Kalau saya mikir manajemen ini ada seninya lebih banyak. Kalau pemerintah ini contoh rumah sakit daerah ini sangat terikat dengan aturan-aturan. Kadang-kadang aturan lebih duluan daripada harus kita lakukan. Jadi harus terobosan-terobosan lebih banyak dilakukan. Nah, saya pikir tergantung personalnya juga. Barangkali yang utama adalah pemahaman tentang mengelola rumah sakit itu seperti apa gitu. Jadi saya lihat kalau kita tahu substansinya harus kita lakukan, sebenarnya kita bisa bicara dengan siapapun gitu. Ya. Kalau kita hanya mengikuti apa aturan yang ada saja, rumah sakit akan maju-maju menurut saya. Jadi kita berpikir kita mau kemana nih, visinya kayak apa gitu. Jadi kita melangkah apa ini, baru kita lihat strateginya apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita bicara COVID, saya berpikirnya gini Prof, pengalaman dari COVID aja dulu. Awal-awal Januari itu saya, waktu Wuhan itu sudah mulai demikian, saya punya satu dokter di sini yang setiap hari cekokin saya, itu perkara Wuhan. Lalu saya bilang, pengalaman flu burung kita dulu aja udah babak belur hanya 1 pasien. Kalau seperti itu udah transmisi human to human, itu berbahaya kita sampaikan. Dan saya pikir Anda memprediksi,
Kalau terjadi di Riau, kita lakukan apa? Itu yang saya pikirkan. Ya. Nah, saya sampaikan sama dia, kamu sebagai ahli paru harusnya kontribusi ke saya, kita harus lakukan apa? Kita diskusilah setiap waktu. Maka saya bilang begini, rumah sakit kita ini, kalau terjadi human to human, maka rumah sakit kita pasti kolaps. Saya harus bertarung bagaimana caranya supaya tidak kolaps. Nah, saya berpikir, lalu saya ketemu dengan Dinas Kesehatan. Saya bilang Dinas Kesehatan gini, itu ada SK Menkes menyatakan ya ada 3 rumah sakit di Riau yang jadi pusat rujukan. Kalau terjadinya model flu burung dulu, atau itu saya mudah saja. Satu pasien, kalau satu abad itu kan tidak ada masalah. Tapi kalau udah ada human to human, ini kondisinya akan berbeda, saya sampaikan. Maka saya bilang begini, saya lihat karena sudah lama tidak menangani ini, maka rumah sakitnya harus dipersiapkan segera untuk mengantisipasinya, saya sampaikan. Dan saya bayangkan adalah kalau terjadi rumah sakit saya, masa rumah sakit saya pasti padam. Justru lockdown rumah sakit saya yang lockdown nggak mengapa malah. Nah, saya langsung sampaikan sebagai ketua Persi, saya langsung sounding kawan-kawan di Persi. Saya bilang rumah sakit swasta harus ikut ini. Saya undang mereka rapat. Minimal rumah sakit sekelas aja dulu yang bisa sampai kita. Maka dengan mengendus mereka, kita buat kesepakatan. Semua harus ikut serta. Walaupun banyak penolakan, kalau banyak penolakan, makin lama saya menggunakan wewenang pemerintahnya. Saya bilang kalau nanti sudah ada bencana, itu mandatori. Itu pemerintah berlaku. Tapi ke swasta nanti diperkarakan nanti kalau tidak mau seperti itu. Sampaikan dengan sebagai kawan-kawan di Persi gitu. Nah, alhamdulillah kawan ini bisa memahami itu. Lalu saya langsung ngomong dengan ngajak gubernur supaya sama-sama memahami ini. Alhamdulillah gubernur sangat bagus tanggapannya. Kita siapkan segala sesuatunya untuk bagaimana kita mengantisipasi itu, mulai dari rumah sakit sampai seluruh Riau kita pikirkan demikian. Itu yang coba kita lakukan pada awal-awal terjadinya kemungkinan adanya wabah ini. Itu mungkin salah satu yang pengantar saya mungkin, Prof. Ya, oke. Terima kasih Pak Rusli. Jadi di RS daerah itu malah sangat penting ya. Tadi yang disampaikan menarik ya mengenai bagaimana berhubungan dengan gubernur, dengan teman-teman sama rumah sakit ya untuk menghadapi COVID ini ya. Dan ini yang menarik dengan konsep dimensi konektivitas itu ya, yang nanti minggu depan ya kita, bukan 2 minggu lagi kita bahas ya. Oke, terima kasih Pak Rusli. Kemudian berikutnya yang terakhir Pak Rukmono ya, untuk bagaimana Pak Rukmono sebagai Direktur Rumah Sakit Pemerintah Pusat ya, RSUP ya, Sarjito yang memang mempunyai misi tidak hanya pelayanan tapi juga pendidikan yang cukup kompleks dengan adanya koas dan residen dan filo yang banyak ya. Oke, silakan Pak Rukmono, bagaimana tanggapannya Pak? Iya, terima kasih Prof. Laksono dan pemerhati semuanya. Jadi Rumah Sakit Sarjito sebagai salah satu rumah sakit vertikal itu memiliki misi 2 yang paling penting, tapi intinya adalah bagaimana kita itu harus memberikan pelayanan publik yang berkualitas tanpa harus membebani keuangan negara. Ini misi yang penting. Sehingga di situ harus kita mainkan peran sebagai PLU. Dan yang kedua tadi yang disepakati oleh Prof. Laks itu adalah bagaimana tentang masalah uang itu kita bisa memastikan bahwa ada continuity bisnis tadi. Nah, ini suatu hal yang memerlukan banyak persiapan dan strategi untuk bisa mencapai kedua hal itu secara sinergis. Nah, kalau kita perhatikan, salah satu tantangan di rumah sakit, khususnya di Sarjito itu adalah tentang bagaimana kita itu mengembangkan leadership skill dari SDM kita itu, yang kadang-kadang ini agak lebih sering teman-teman itu yang sifatnya technical skill, yang untuk clinical skill seperti itu memperoleh porsi yang sangat banyak, tetapi porsi untuk leadership skill ini agak terabaikan. Jadi terima kasih dalam kesempatan ini lalu kita memperoleh kesempatan untuk bisa belajar di dalam forum pembelajaran meta-analisis ini. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman itu ada yang sekarang menjadi administrator, kemudian sampai manajer, itu mereka memang ditugasi untuk sangat cermat di dalam peraturan-peraturan dan sebagainya. Nah, ketika itu berubah menjadi dia harus jadi leader, itu lalu buntu menjadi leader yang kaku, itu masih banyak di warna itu sehingga tidak bisa lincah bergerak.
Padahal kita dituntut sekarang ini harus tidak hanya menjadi leader, tetapi juga menjadi cracker ya, artinya mencari jalan dan menyiapkan konsep untuk membongkar aturan-aturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang sekarang itu kita alami. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin melihat bahwa ternyata ada kebutuhan yang berubah. Ya. Jadi sebagai leader atau manajer itu ada pekerjaan-pekerjaan yang berubah. Ini berdasarkan survei itu mengatakan bahwa ternyata kita sebagai manajer atau leader itu sekarang ini lebih banyak harus memanage stakeholder yang berbeda-beda. Itu yang pertama, yang paling banyak. Kemudian juga kita harus memiliki tanggung jawab untuk cross-functional yang meningkat. Nah, ini juga memerlukan keterampilan tersendiri. Kemudian juga ada perubahan lingkungan bisnis. Kemudian juga tentang pekerjaan-pekerjaan itu sekarang bahkan kalau di rumah sakit pendidikan ini sudah dan rumah sakit rujukan itu ada pekerjaan yang skopnya itu menjadi multinasional. Nah ini juga ada kebutuhan tersendiri. Kemudian sekarang ini juga waktunya Pak. Nah ini yang karena itu Prof. Laksono kita sangat mendukung upaya ini dan kita mendorong pegawai kita untuk belajar. Terima kasih. Oke, ya. Jadi ini tanggapan dari 3 direktur rumah sakit yang mungkin kita bisa lihat dari swasta, dari daerah dan rumah sakit pusat ya, pusat ya.